Di sebuah sekolah menengah, ada seorang siswa yang berdiri kelelahan dengan wajah dan tubuhnya penuh darah. Di sekelilingnya, puluhan siswa lain sudah tergeletak tidak berdaya dan menjadi korban dari amukan kebrutalannya. Tatapannya itu begitu menakutkan, apalagi saat ia perlahan mengenakan headset ke telinganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu film pun dimulai. Setelah itu, kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa yang baru saja pindah ke SMA Yonsong. Rupanya siswa inilah yang sebelumnya telah melakukan pembantaian di scene awal tadi. Perkenalkanlah, namanya Kim Ik-gyum. Seorang siswa kelas 1 yang sangat pendiam namun sangat cerdas dalam hal akademik. Tapi jangan salah, di balik sifat pendiamnya itu ia sangatlah brutal saat seseorang mengusiknya. Kim telah mendapatkan masalah besar di sekolah lamanya yang membuatnya harus pindah ke sekolah ini. Sang ayah berharap Kim bisa beradaptasi menjadi lebih baik di lingkungan sekolah barunya ini. Ia berharap anaknya itu tidak melakukan kesalahan yang sama sekaligus melupakan pengalaman pahit yang membekas di sekolah dulunya. Setelah itu, Kim pun dibawa ke dalam kelas untuk diperkenalkan ke hadapan seluruh siswa. Di antara mereka ada seorang siswa yang menjadi pusat perhatian akibat datang terlambat. Namanya Yonggi, seorang siswa bertampang culun, namun anehnya tidak ada satupun siswa yang berani mengusiknya. 오늘은 우리 반에 전학생이 왔다. 김혜겸입니다. 네, 작성해서. Masuknya Kim ke sekolah ini disambut hangat oleh seluruh siswa, kecuali oleh seorang siswa berandalan bernama Hong Il, yang langsung menatap tajam ke arah Kim dengan tatapan kejahatan. Hong Il ini merupakan seorang preman di kelas yang selalu melakukan pembulian. Pada hari pertama ini, Kim Ik-gyum menjalankan sekolahnya dengan baik tanpa ada gangguan sedikit pun. Ia tidak memiliki teman satupun karena memang orangnya yang sangat pendiam dan anti sekali untuk mengobrol dengan seseorang. Rupanya ia menjadi pendiam seperti ini akibat menanggung beban tekanan batin dari ayahnya. Karena sang ayah yang sangat ambisius terus-menerus menekannya untuk belajar dengan harapan Kim bisa menjadi seorang dokter. Bahkan sang ayah selalu mendegung-degungkan kepalanya setiap salah menjawab. Kebiasaan itu pun akhirnya membentuk luka psikologis dan kesendirian untuk Kim. Sang ayah tidak sadar semua tekanan ini telah memberikannya luka batin dan telah merusak mental hidupnya. Sehingga sebelum tidur ia selalu mencekik lehernya sendiri untuk melakukan bunuh diri. Mendengarkan musik adalah temannya yang bisa meredakan sedikit tekanan dalam dirinya. Setiap pergi ke sekolah, ia selalu memandangi kapal dengan harapan bisa terbang ke awan dan menjadi seorang manusia yang bebas tanpa adanya tekanan, seperti seorang pangrok. Di hari keduanya bersekolah, Kim pun tidak sengaja melihat Hong Il dan temannya yang sedang membuli dan menghajar seorang murid lemah. Walaupun begitu, ia pun memilih untuk cuek saja agar tidak mendapatkan masalah. Akan tetapi pembulian yang dilakukan oleh mereka tidak sengaja menyenggol Walkman yang merupakan barang berharganya Kim. Sontak saja ia pun langsung marah sekali. Hong Il yang tidak terima menghampiri Kim dan langsung menghajarnya. Tapi Kim berusaha untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dan sial sekali, kejadian inilah yang menjadi awal bagi Hong Il untuk memusatkan Kim menjadi target buliannya. Sepulang sekolah, Kim dicegat oleh Hong Il bersama dua rekannya yang ingin melanjutkan aksi pembulian. Mereka pun memalak Kim dan memaksanya untuk menjadi anjing pesuruh untuk mereka. Sontak saja Kim pun langsung mengeluarkan tatapan tajamnya. Meskipun begitu, Kim pun berusaha untuk tetap sabar dan mengiyakan permintaan mereka. Dari ketiganya, hanya Sang Jun saja yang melihat dan mengerti dengan tatapan itu. Sebuah tatapan mengerikan yang penuh kebrutalan. 너 별로 안 무서워하는 것 같은데. Dan perkenalkanlah, Sang Jun ini merupakan seorang pemimpin yang menguasai siswa di kelas 1. Seluruh murid kelas 1 tunduk kepadanya.
Para siswa menjulukinya dengan pemimpin senior tingkat 1. Selama ini keberanian Honggil dalam melakukan perundungan bukan karena ia kuat, melainkan karena ia yang memiliki backup dari Sengjun yang menjadi pelindungnya. Setiap pulang sekolah, Kim selalu belajar lagi ke tempat bimbel yang sudah didaftarkan oleh ayahnya. Selanjutnya saat pulang ke rumah, ia kembali harus belajar bersama sang ayah hingga larut malam. Dan seperti biasa, sebelum tidur ia akan melakukan rutinitas yaitu mencekik lehernya lagi, sebagai cara untuk melepaskan sedikit tekanan yang terus menumpuk dalam dirinya. Pada hari ketiganya bersekolah, Kim pun mulai mendapatkan pembulian serius dari Honggil. Honggil malah merebut Walkman yang merupakan barang berharganya. Akan tetapi saat memasang headsetnya, Honggil merasa heran karena Walkman itu tidak menyala alias rusak. Jadi selama ini Kim telah mendengarkan musik tanpa suara. Dengan nada kesabaran, Kim pun meminta untuk mengembalikan Walkman-nya. Tapi Honggil menolak dan malah menjatuhkan barang berharganya itu, yang sontak saja Kim pun tidak mampu menahan amarahnya lagi. Ia pun membabi buta menghabisinya. Seluruh murid pun begitu terkejut sekali dan tidak menyangka Kim sangat brutal sekali di saat sedang marah. Di antara mereka nampaknya Yonggi saja yang langsung merasakan kagum kepada kemampuannya Kim. Kim kehilangan kendali seolah-olah itu bukan dirinya yang asli. Bahkan ia pun tidak sadar telah mencekik Honggil dan hampir saja membunuhnya. Namun untungnya Kim langsung ucap istighfar yang membuat sisi kebaikannya kembali lagi. Sehingga ia pun langsung melepaskan cekikan itu. Kim pun tidak sadar tekanan batin yang berat telah menimbulkan dua kepribadian dalam dirinya. Kim pun merasakan tenang lagi usai memasangkan headset ke telinganya. Headset itu memang telah menjadi sebuah obat penenang tanpa dosis untuknya. Rupanya headset itu merupakan pemberian dari kakaknya sebelum ia meninggal. Sang kakak merasakan tekanan batin yang tinggi dari ayahnya sama seperti yang dialami oleh Kim saat ini. Saat itu sang kakak berpesan untuk memasangkan headset tanpa suara ini untuk penenang atas tekanan dari ayahnya. Anggap saja kamu sedang mendengarkan suara batinmu. Sepulang sekolah, Yonggi pun menghampiri Kim untuk mengungkapkan rasa kekagumannya saat perkelahian tadi. Tapi Yonggi menegaskan kalau sebenarnya perkelahian dengan Honggil tadi merupakan awal dari Kim untuk terseret jauh ke dalam masalah. Sebab sudah pasti backup Honggil akan melakukan balas dendam. Kim pun tidak meresponnya dan langsung ngeleos pergi begitu saja. 야, 너 싸움 잘하더라. 무슨 운동 배웠어? 아닐걸. 너 무조건 싸워야 될걸. 잘 가, 김우겸! Ketika di dalam bis, Kim pun terus tersenyum saat teringat perkelahiannya tadi. Ia merasa baku hantam, mampu melupakan sejenak tekanan batin dari ayahnya itu. Saking melamunnya, ia pun tidak sadar kalau tempat bimbelnya telah kelewat. Baru juga pulang ke rumah, Kim pun langsung dipaksa oleh ayahnya untuk belajar lagi. Hal itu membuat ibunya Kim mulai merasa kesal karena terlalu menekan anaknya. Hanya ibunya saja yang mengerti dengan perasaannya Kim. Meskipun begitu, ia tidak memiliki keberanian untuk meminta suaminya berhenti menekan anaknya itu. Sang ibu khawatir Kim akan berakhir tragis seperti kakaknya yang bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, Kim pun langsung ditampar oleh Honggil dari belakang. Honggil menegaskan akan secepatnya melakukan balas dendam. Kebetulan sekali hal itu pun tidak disengaja dilihat oleh Yonggi. Yonggi pun memberitahukan kalau Sengjun yang merupakan backup Honggil pasti akan turun tangan untuk balas dendam terhadap Kim. Sengjun itu merupakan seorang atlet petinju yang memiliki teknik kecepatan dalam bertarung. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan teknik gulat jarak dekat. 아, 무조건 붙어야 돼. 붙어서 뒹굴어야 된다고. 살짝만 받으면 싸움 졸라 잘하는 놈이야, 진짜. 나한테 말 좀 걸지 말아줄래? Benar saja pada jam istirahat, Kim pun yang sedang berada di toilet tiba-tiba diserang oleh Sengjun. Sontak saja Kim pun tidak dapat menahan amarahnya dan bersiap untuk melawan balik. Namun sebelum pertarungan benar-benar dimulai, guru pun datang untuk melerai mereka. 그래, 다 나가. 예? 야, 강기. 조폭이냐고.
Pada saat jam pulang, Kim pun panik saat walking dan headsetnya tidak ada. Rupanya Seung Jun sengaja mengambil untuk memancing Kim agar mau menemuinya. Dengan penuh emosi, Kim pun langsung berlari ke TKP. Akan tetapi pelariannya langsung ditahan oleh Yonggi yang memintanya untuk tetap tenang. Karena jika keadaan emosi dan berlari seperti ini sudah dipastikan Kim akan kalah karena kehabisan energi duluan. Singkatnya, Kim dan Yonggi pun telah sampai di tempat Seung Jun yang telah menunggunya. Di sana Seung Jun pun akan mengembalikan Walkman itu dengan syarat Kim harus mengalahkannya. 네가 무슨 잘못했냐? 그냥 우리가 때리면 맞아, 이 범생이 새끼야. Dan benar saja Kim pun kewalahan menghadapinya. Apalagi saat emosi telah mengendalikannya seperti ini. Saat wajahnya telah babak belur, barulah Kim bisa mengontrol amarahnya. Ia teringat pesan dari Yonggi kalau kelemahan dari Seung Jun adalah pertarungan jarak dekat alias gulat. Maka ia pun langsung memeluk tubuhnya Seung Jun untuk mendorongnya jatuh ke bawah tangga. Akibat itulah Seung Jun pun tidak bisa bangkit lagi karena kakinya yang keseleo. Dan di saat itulah Kim pun membrutal menghabisinya. Honggil dan temannya yang menyaksikan itu pun langsung gemetar ketakutan. Sedangkan Yonggi sendiri malah tersenyum puas. Ia merasa senang dengan kedatangan Kim yang telah mengalahkan Seung Jun dan teman-temannya yang telah semena-mena di sekolah ini. Saat sedang membersihkan lukanya, Kim pun terus dibuntuti oleh Yonggi yang ingin kembali mengungkapkan rasa kekagumannya. Namun Yonggi menegaskan bahwa pertarungan tadi hanyalah awal dari keterlibatan Kim dalam dunia perkelahian yang lebih dalam di sekolah ini. Menurutnya, senior tingkat tua yang menjadi pendukung Seung Jun pasti akan turun tangan untuk membalas dendam. Di sekolah ini, setiap tingkatan kelas memiliki pimpinannya masing-masing. Mereka telah membentuk aliansi untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Tingkatan tertinggi berada di kelas 3 yang dipimpin oleh seorang senior yang memiliki pengaruh besar. Namun, Kim tampak tidak peduli dengan semua itu. Ia meminta Yonggi untuk berhenti so akrab dengannya. Ia bahkan menyindir Yonggi sengaja mendekatinya hanya ingin mendapatkan perlindungannya saja, karena Yonggi tidak bisa baku hantam. Mendengar hal itu, Yonggi hanya tersenyum tipis dan menyampaikan sebuah perumpamaan, bahwa seorang pelatih tidak perlu ikut bertarung, cukup mengawasi saja dari kejauhan. Tapi Kim tidak mengerti dengan makna perkataan itu lantaran ia yang teringat untuk segera pergi ke tempat bimbel. Dikarenakan baju Kim yang penuh darah, Yonggi pun meminjamkan seragamnya. Dan dari momen kecil inilah Kim pun perlahan mulai membuka diri untuk mau berteman dengan Yonggi. Malam ini terasa sangat spesial bagi Kim, biasanya ia selalu tenggelam ke dalam mimpi kekosongan, tapi kali ini dirinya tengah memimpikan pertarungan melawan Seung Jun saat siang tadi. Ia merasakan puas sekali saat berhasil melayangkan pukulan demi pukulan kepada seseorang. Di atap sekolah, Seung Jun dan kedua temannya sedang dihukum oleh senior 2. Saat mendengar kabar telah dikalahkan oleh Kim si anak baru. Perkenalkan senior 2 itu namanya Ji-hyuk yang menguasai kelas 2. Sebenarnya Ji-hyuk sangat lemah dan masih kuatan Seung Jun. Ia hanya ahli dalam menggunakan tongkat kayu yang seperti pedang ini. Ia tidak memiliki keunggulan apapun dalam perkelahian jika tidak memegang senjata tersebut. Ji-hyuk pun memaksa mereka untuk melukai Kim lalu menyeretnya ke hadapannya. Kalau perlu serang dari belakang jika memang tidak sanggup menghadapinya secara langsung. 뭐하냐? 빨리 안 일어나? 일어나! 하면서 깨질 수가 있나? 빨리 어? Dan sepulang sekolah nampak Kim dan Yonggi yang sedang berjalan bersama. Dalam perjalanan itu mereka berdua saling bertukar cerita. Namun tiba-tiba Kim pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untung saja Yonggi tepat waktu membawanya sebelum pendarahannya di kepala semakin banyak. Tidak lama dari itu, kedua orang tua Kim datang dengan penuh kepanikan.
saat mengetahui keadaan putranya seperti ini, tetapi tidak dengan ayahnya yang justru malah menanyakan tentang belajar lagi. Perkataan itu pun seketika langsung membuat Yonggi mengerti kalau Kim memiliki tekanan batin dari ayahnya sendiri. Mengetahui hal itu, Yonggi pun terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Kim hanya terpeleset dari tangga. Dia sadar masalah besar apa yang akan terjadi jika ayahnya Kim tahu kalau sebenarnya Kim telah diserang oleh Seng Jun dari belakang. 계단에서 미끄러졌습니다. 했거든요. 그래서 애들이 막 거기 자주 자빠지는데. 고마웠어요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Seng Jun sendiri tengah memantau dari luar puskesmas dengan penuh kekhawatiran. Ia juga merasa bersalah telah melakukan hal kotor seperti tadi dengan menyerang Kim dari belakang. Lalu ia pun memberanikan diri masuk ke dalam untuk mengecek kondisinya Kim. Namun saat di depan pintu, ia pun tidak sengaja berpapasan dengan ibunya Kim yang sedang duduk. Ibu Kim pun menyangka kalau Seng Jun itu merupakan teman dari anaknya. Maka ia pun memberitahukan kalau anaknya itu sudah membaik. Mendengar hal itu, Seng Jun pun merasa lega sekali. Di sisi lain, Yonggi tengah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang. Yang tidak disangkanya di sana ada seseorang yang sedang mengalami koma. Entah siapa orang ini, yang jelas Yonggi pun merasa kalau orang yang koma ini sangatlah mirip sekali sifatnya dengan Kim. Meskipun kondisi Kim belum sepenuhnya membaik, tapi ia malah tetap memaksakan diri untuk pergi ke sekolah. Dan setiap pergi ke sekolah, ia pasti selalu memandangi langit untuk melihat pesawat terbang. Tapi kini ia tidak lagi sendiri karena Yonggi yang ikut menemani untuk melihat pesawat itu. Sesampainya di kelas, Kim pun berpapasan dengan Seng Jun. Ia pun sangat marah atas penyerangan kemarin. Meskipun begitu, ia akan memaafkannya dan menganggapnya telah impas. Oleh karena itu, ia pun meminta Seng Jun dan yang lainnya untuk berhenti mengganggunya. Seng Jun pun setuju, tapi efeknya Seng Jun pun harus menerima penghajaran lagi dari Ji Hyuk karena telah menolak untuk menyeret Kim ke hadapannya. 앞장서 새끼야. Di saat itulah Ji Hyuk pun terpaksa turun tangan dengan pergi ke bawah untuk menemui Kim. Saat melihatnya, Ji Hyuk pun langsung meremehkannya dan menghina Seng Jun yang bisa dikalahkan oleh orang seperti ini. Sebelum keributan terjadi, Yonggi pun menghampiri mereka untuk mengancamnya akan melaporkan ke guru. Sehingga Ji Hyuk pun mengurungkan niatnya untuk menghajar Kim sekarang. Lalu ia pun meminta Kim dan Yonggi untuk naik ke atap sekolah saat jam istirahat nanti kalau tidak ingin teman sekelasnya mati. Pada jam istirahat, Kim pun merendahkan egonya untuk meminta maaf kepada mereka. Bukan karena takut, melainkan ia yang ingin hidupnya tenang dan lebih fokus ke dalam belajar. Ji Hyuk pun menerima maaf ini dan menganggap masalah ini tidak ada dengan syarat Kim bersedia dihajar oleh Seng Jun. Kim pun menyetujuinya. Akan tetapi siapa sangka tidak dengan Seng Jun yang justru memilih diam dan tidak mau menghajar Kim. Sehingga ia pun langsung disiksa habis-habisan oleh seniornya itu. Melihat penyiksaan yang diambang batas, Kim pun tidak tahan lagi dan langsung menghajar Ji Hyuk. Dan benar saja Ji Hyuk pun tidak ada apa-apanya saat tidak memegang senjata. Bahkan untuk membalas serangan Kim saja tidak mampu. Akan tetapi Kim malah lengah dan membiarkan Ji Hyuk mengambil tongkatnya itu. Sehingga ia pun kewalahan sekali untuk menghadapinya. 죽어라. Kim pun dicekik menggunakan tongkat itu hingga hampir kehilangan nafas. Sial sekali orang-orang di sana tidak ada yang berani menghentikannya. Akan tetapi tiba-tiba untuk pertama kalinya Seng Jun berani melawan seniornya sendiri demi membantu Kim. Walaupun begitu, ia pun harus menerima akibatnya, yaitu dihajar oleh senior yang lain. Untung saja Ji Hyuk pun meminta mereka untuk berhenti memukulinya agar bisa menyaksikan duelnya dengan Kim.
Dalam duel ini, Kim pun berusaha menenangkan diri agar bisa merebut senjata lawannya. Awalnya memang sulit, namun berkat kecerdasannya dalam membaca serangan, ia pun mampu merebutnya. Dan setelah itu serangan brutal darinya pun dikeluarkan. Mereka yang menonton terdiam sejenak penuh ketidakpercayaan. Untuk pertama kalinya senior 2 yang mereka agungkan bisa dikalahkan oleh anak kemarin sore. Entah mengapa Sang Jun sendiri malah merasa lega setelah seniornya itu dikalahkan. Seolah ikatan diri dengan mereka telah benar-benar lepas. Selama ini ia memang sudah merasa muak terhadap senior-seniornya itu yang selalu menindasnya. Di saat itulah Sang Jun pun memutuskan untuk berhenti dalam aliansi ini. Ia pun menyuruh kedua temannya untuk berhenti menjadi pengikutnya. Sang Jun hanya ingin berjalan sendirian seperti seorang gagak yang bebas tanpa ada sebuah tekanan. Anjay. 앞으로 나 찾지 마. 이제 이러면 니들끼리 놀아 이제. 선배 새끼들 따라다니면서. Jae-hyuk sendiri tengah melapor ke Sung-sik atas kekalahannya oleh Kim. Saat jam pelajaran terakhir tiba, Kim yang sedang menuju ke kelasnya tiba-tiba dihampiri oleh Sung-sik yang menawarkan bantuan untuk mengantarkan Kim ke ruang UKS. Sebab ia yang melihat Kim yang tampak pincang. Kim sendiri merasa heran terhadapnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya, namun tiba-tiba sok baik kepadanya. Tanpa ia sadari, orang inilah yang akan menjadi lawan terakhirnya. 같은 학교끼리 도우며 살아야지. 다음에 또 보자 친구. Perkelahiannya dengan Jae-hyuk tadi membuatnya tidak fokus di les bimbel. Ia merasa semakin yakin kalau perkelahian telah menjadi obsesi kesenangan untuknya. Saat jam pulang, Kim pun melihat di depan tempat bimbelnya sudah ada Sung-sik beserta anggotanya yang sudah menunggunya. Disinilah ia sadar kalau Sung-sik itu merupakan senior akhir di sekolah. Menyadari hal itu, Kim pun langsung menantang Sung-sik untuk berkelahi, agar bisa mengakhiri semua masalahnya di sekolah. 야, Sung-sik pun terpancing emosi dan siap melancarkan serangannya. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul ayah Kim yang ingin menjemputnya, sehingga baku hantam ini pun dibatalkan. Setelah itu sang ayah tidak langsung membawanya pulang dan malah mampir dulu ke tempat pakaian jas. Sang ayah ingin putranya memakai jas baru ke acara ulang tahun kakeknya lusa nanti. Keesokan harinya, setibanya di sekolah, Kim telah ditunggu oleh Sung-sik yang berdiri di depan kelasnya. Sung-sik hanya ingin menanyakan alasan Kim membantai anak buahnya. Kim tidak menjawabnya, yang membuat Sung-sik pun merasa kesal. Akan tetapi Sung-sik menegaskan kalau ia merasa tidak tertarik untuk bertarung dengan Kim. Maka ia pun menawarkan Kim untuk bergabung ke dalam aliansinya. Keuntungannya jelas, Kim akan diberikan perlakuan khusus dan diberikan kekuasaan untuk menjadi penguasa kelas 1. Tapi sebaliknya, jika menolak, maka mau tidak mau harus bertarung dengannya. Tapi di sini Kim menolaknya mentah-mentah. Menurutnya hal yang dilakukan oleh Sung-sik bukanlah sebuah aliansi, melainkan seorang preman bawahan saja yang ingin dianggap seorang penguasa. 같이 노는 게 뭔데? Tentu saja Kim merasa tidak terima atas semua ini. Akan tetapi dari kejauhan, Yonggi meminta Kim untuk tetap tenang dan tidak melakukan baku hantamnya sekarang, karena Kim yang belum pulih. Sepulang sekolah, Kim bersama kedua orang tuanya pergi ke acara ulang tahun sang kakek. Di sanalah kita bisa melihat kalau Kim berasal dari seorang keluarga yang sangat kaya raya. Kakeknya tersebut merupakan seorang elit yang memiliki bisnis besar dalam bidang farmasi kesehatan. Seluruh anak-anaknya telah diarahkan untuk mengikuti jejaknya dalam dunia medis. Namun hanya ayah Kim saja yang menjadi satu-satunya orang yang memilih jalur berbeda, yaitu menjadi sebagai pembisnis. Oleh karena itu, sang kakek pun menaruh harapan kepada Kim untuk meneruskan garis keturunannya menjadi seorang dokter. Sang kakek lebih ambisius sekali dibandingkan sang ayah. Ia tampak sangat marah saat mengetahui Kim telah dipindahkan dari SMA Seongmun. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah elit yang akan menjamin Kim untuk menjadi seorang dokter. Dalam percakapan empat mata, sang kakek menegaskan seorang penguasa raksasa itu akan bebas melakukan apa saja, bahkan bisa menjadikan seorang manusia lain sebagai anjing pesuruh. Oleh sebab itu, ia menekankan Kim agar lebih giat belajar dan kembali melanjutkan pendidikan di SMA Seongmun. 서문고 이사한테 전화 한 통만 하면 돼.
저 거기 다시 가면 Keesokan harinya, Kim pun malah memaksakan diri pergi ke sekolah dengan keadaannya yang masih tertekan mental dari kakeknya. Tekanan mental ini tidak bisa mengontrol emosinya dan berniat pergi ke kelas Sung-sik untuk membalaskan dendamnya atas kejadian kemarin. Yonggi sendiri berusaha menahannya dan menanyakan mengapa ia menjadi agresif seperti ini. Namun semuanya sudah terlambat, mereka berdua telah tiba di kelasnya Sung-sik. Di sana Kim pun langsung membalas apa yang telah dilakukan Sung-sik kepadanya kemarin. 걱정했잖아. 네가 나한테 싸. Saat perkelahian hampir dimulai, tiba-tiba saja Pak Guru datang. Maka Sung-sik pun meminta Kim untuk menemuinya saat istirahat nanti di ruangan band. Pada jam istirahat, Kim bersama Yonggi pun langsung pergi ke sana. Sebelum pertarungan dimulai, Sung-sik kembali menawarkan Kim untuk bergabung dengannya. Namun Kim menolaknya dengan tegas yang akhirnya membuat pertarungan pun terjadi. Bukan sekedar rumor, ternyata Sung-sik memang sangat kuat. Bahkan tidak ada serangan pun dari Kim yang berhasil mengenainya. Lalu Sung-sik pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu Orai Piton, mengunci lawannya sampai pingsan. Hingga akhirnya Kim pun tergeletak pingsan dan kalah hanya dalam hitungan menit saja. 이금아. 재미없다. Kini yang tersisa hanyalah Yonggi. Selama ini Sung-sik tahu Yonggi sebenarnya sangat kuat. Namun ia menyembunyikan kekuatannya di balik penampilannya yang culun. Sung-sik menyadari bahwa Yonggi adalah satu-satunya murid yang belum pernah disentuh oleh anak buahnya. Oleh karena itu ia pun menawarkan dua pilihan, bergabung dengannya atau bertarung. Namun Yonggi pun memilih untuk bertarung. Tepat saat pertarungan akan dimulai, Kim tiba-tiba bangun dari pingsannya. Dalam kondisi yang sudah kelelahan, ia kembali menantang Sung-sik untuk melanjutkan duel mereka. Namun seperti sebelumnya, Kim pun kembali kewalahan. Bahkan ia kembali dikunci lehernya hingga nyaris pingsan. Namun kali ini berbeda, Kim berhasil membalikan keadaan dan memojokkan Sung-sik. Wakil senior tingkat 3 yang terlihat kuat juga, yaitu Sungu yang menyaksikan pertarungan itu merasa geram dan berniat ingin menyerang Kim dari belakang. Tetapi 내가 지금 정리한다. 너를. Yonggi sendiri yang akan maju untuk menghadapi Sungu. Sementara itu, Kim dan Sung-sik memilih untuk beristirahat sejenak dan menonton pertarungan itu sebelum melanjutkannya nanti. Dan disinilah kita melihat kekuatan brutal dari Yonggi yang sebenarnya. Dan benar saja Yonggi sangatlah kuat sekali, bahkan tak ada satupun serangan yang berhasil mengenainya. Saking kuatnya, dalam hitungan detik saja Yonggi berhasil menumbangkan wakil senior itu tanpa mengeluarkan sedikit keringat pun. Selanjutnya, Kim pun melanjutkan lagi perbakuhan taman dengan Sung-sik. Dalam pertarungan ini, Kim akhirnya mampu mengungguli. Ia terus mengeluarkan serangan brutalnya. Meski demikian, Sung-sik tidak mudah ditumbangkan. Ia berhasil menjatuhkan Kim dan langsung menguncinya kembali. 네가 원해서 시작한 거니까 거짓말하지 마. Dengan sekuat tenaga, Kim mencoba bangkit demi membalikan serangan kuncian itu. Dan di saat itulah serangan brutal Kim pun dikeluarkan.
yang pada akhirnya membuat sang raja sekolah itu pun berhasil dikalahkan. Pertarungan ini menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Sung Sik di sekolah ini. Kini kekuasaan penuh sekolah ini telah berhasil dikuasai oleh Kim si anak baru. Sekarang tidak akan ada lagi murid berandalan yang melakukan pembulian selama Kim masih berada di sekolah ini. Mantap sekali. Sejak perkelahian itu banyak hal yang berubah. Sekolah kini benar-benar menjadi tempat yang aman dan tentram bagi murid yang lemah. Sung Sik beserta kelompoknya menghilang entah kemana, seolah menyembunyikan ekor kekalahan mereka. Sementara itu, Kim mulai rutin berlatih bela diri. Ia merasa benar-benar terobsesi dengan perkelahian. Karena menurutnya hal itu mampu mengalihkan sejenak tekanan batin yang selama ini ia rasakan. Pada siang hari, Kim menemui Yonggi yang ingin mengajaknya berbicara. Dalam pertemuan itu, Yonggi menjelaskan bahwa di setiap penjuru sekolah pasti akan selalu ada seseorang yang melakukan tindakan pembulian. Seolah-olah pembulian telah menjadi lingkaran setan yang terus mengakar dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contohnya terjadi di SMA Seomon High School. Seorang siswa kelas 2 bernama Nam Heop yang terkenal sangat kejam dalam melakukan pembulian. Selama ini tidak ada yang berani menghentikannya karena ia merupakan putra dari seorang profesor di bidang kesehatan. Oleh karena itu, Yonggi mengajak Kim untuk memulai sebuah aksi pemberantasan para pelaku pembulian di setiap sekolah. Aksi ini pun dinamakan One High School Heroes, sang pahlawan sekolah. 이유 없이 맘마 애들 괴롭히는 아주 개새끼라고. 우리 이제 참교육 원정을 가는 거야. 아빠 시키는 거 말고. Akan tetapi obrolan itu harus tertunda ketika Kim menerima telepon dari ayahnya yang meminta segera pulang dan bersiap-siap. Malam harinya sang ayah mengajaknya menghadiri sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang penting. Dan di sana Kim pun melihat ada Namyeop, siswa yang tadi diceritakan oleh Yonggi. Ternyata ayah Kim merupakan rekan bisnis dari ayahnya Namyeop. Dengan polosnya Kim bertanya mengapa Namyeop melakukan pembulian, bahkan sampai membuat seorang siswa terbaring koma akibat perbuatannya. Tidak diketahui secara pasti siapa korban yang dimaksud Kim. Namun ucapannya itu membuat sang ayah merasa malu dan kesal. Ia pun menyeret Kim keluar dari ruangan karena dianggap telah berbicara tidak sopan. Sang ayah lalu menyuruh Kim untuk meminta maaf kepada Namyeop. Tetapi Kim menolak karena menurutnya ia tidak melakukan kesalahan dan tidak ada alasannya untuk meminta maaf. Hal itu pun membuat ayahnya marah dan menamparnya. Peristiwa itu pun membuat Kim merasa sakit hati karena ayahnya kembali menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar mengerti perasaannya. Dalam kesedihannya itu, Kim pun terus teringat ajakan Yonggi untuk menjalankan aksi One High School Heroes. Malam itu juga, ia pun langsung mengajak Yonggi untuk memulai misi mereka dalam memberantas para pelaku pembulian. 잡으러 가자. Di sebuah gudang, Namyeop bersama temannya tengah melakukan tindakan perundungan dengan menyiksa seorang siswa yang nampak lemah. Di tengah aksi itu, tiba-tiba muncul dua orang bertopeng yang meminta Namyeop menghentikan tindakannya. Dan kedua sosok bertopeng itu tidak lain adalah Kim dan Yonggi yang kini tengah menjalankan misi High School Heroes mereka. 팔 부러진다. 아이고 저기 계시네. Kedatangan mereka berdua membuat Namyeop bingung dan bertanya-tanya siapa dua orang bertopeng ini. Dengan penuh rasa percaya diri, Kim dan Yonggi pun memperkenalkan diri sebagai High School Heroes, sang pahlawan sekolah yang hadir untuk membasmi para pembuli. Yang selepas itu, mereka berdua pun langsung melancarkan serangan untuk salam olahraga. Nampak Yonggi dengan sangat mudah menghabisi anak buahnya Namyeop, sedangkan Kim sendiri justru malah terlihat kewalahan saat menghadapi Namyeop secara langsung. Namyeop memanglah bukan seorang pembuli biasa, ia memang cukup kuat dalam segi pertarungan. Melihat Kim hampir dikalahkan, Yonggi pun terpaksa turun tangan untuk membantunya.
Mereka berdua memutuskan untuk bertukar lawan dulu. Kim akan melawan anak buahnya Namyeok, sedangkan Yonggi sendirilah yang menghadapi rajanya, yaitu si Namyeop. Namun nihil, hasilnya tetap sama saja. Yonggi pun mampu dibuat kewalahan oleh Namyeop. Maka dari itu Yonggi pun menyerahkannya kembali kepada Kim untuk menghadapi Nam. Dalam pertarungannya kali ini, Kim berusaha untuk tetap tenang agar bisa fokus membaca setiap serangan dari Namyeop. Dan berkat dari ketenangannya itu, Kim akhirnya bisa memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan brutalnya dan pada akhirnya bisa mengalahkannya. Setelah itu, Kim dan Yonggi pun memaksa Namyeop untuk meminta maaf secara langsung kepada korbannya di hadapan kamera. Dengan cara inilah mereka berdua berpikir telah berhasil meruntuhkan harga diri Namyeop, si Kang Bully yang selama ini merasa paling berkuasa. Yonggi memahami bahwa luka dari perundungan bukanlah sesuatu yang mudah disembuhkan. Trauma dan rasa sakit itu akan terus membekas sepanjang hidupnya. Menurutnya satu-satunya cara untuk sedikit meredakan luka itu adalah dengan memberi kesempatan kepada korban untuk membalas dendam secara langsung. Oleh karena itu, Yonggi mempersilahkan korban untuk menghajar Namyeop sebagai pelampiasan rasa sakitnya. Sementara itu, Kim justru merasa heran dengan kepekaan Yonggi terhadap perasaan dari para korban bullying. Seolah-olah Yonggi sendiri pernah mengalami penderitaan yang sama di masa lalunya. 미안하다. 용서해줘. 너를 때린 놈들을 아주 똑같이 때려주는 거야. 놈들을 똑같이 때려주는 거야. Setelah menjalankan aksi yang melelahkan ini, mereka berdua pun duduk santai sembari menikmati minuman kaleng. Disinilah untuk pertama kalinya Kim yang selama ini sangat dingin bisa tertawa lepas seperti itu. Kim merasa sangat senang sekali dengan aksi high school heroes yang baru saja mereka lakukan. Ia merasa menghajar seorang bajingan seperti Namyeop itu mampu melepaskan sejenak luka batin dan tekanan psikologis yang selama ini menghantuinya. Maka dari itu, Kim pun mengajak Yonggi untuk melanjutkan lagi aksi ini dan mulai mencari target berikutnya yang harus mereka habisi. Dikarenakan malam yang sudah larut, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Kim, Yonggi sendiri tidak langsung pulang, melainkan mampir dulu ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk seseorang yang telah lama koma. Dan terungkaplah di sini ternyata orang tersebut itu merupakan sahabat dekatnya namanya Jisung. Ia telah menjadi korban pembulian yang sangat keras hingga membuatnya berakhir koma hampir 1 tahun. Meski demikian, Yonggi pun selalu meluangkan waktu untuk menjenguknya dengan harapan suatu hari Jisung akan bangun kembali. Di hadapan sahabatnya itu, Yonggi mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil menghajar Namyeop sebagai bentuk balas dendam atas apa yang telah menimpa Jisung. Dan di sini tersisa 2 target lagi yang harus disingkirkan. Yonggi bersumpah akan terus menuntaskan dendam tersebut. 김나연 목소리 기억하지? 나머지 새끼들도 내가 싹 다 무릎 꿇릴 거야. Keesokan harinya di sekolah, Yonggi mengajak Kim untuk kembali menjalankan misi mereka sepulang sekolah nanti. Ia telah menemukan targetnya yang merupakan seorang pembuli brutal dari sekolah selatan. Dan menariknya, targetnya itu merupakan sahabat sekaligus bagian dari aliansi Namyeop. Di luar kelas, Songhil tengah membujuk Sengjun agar kembali bergabung dengan aliansi Sungsik. Sungsik ingin mengumpulkan kekuatan agar bisa merebut kembali kekuasaan yang kini telah ditaklukkan oleh Kim. Di mana saat ini Kim memang sudah diakui sepenuhnya sebagai pemimpin di sekolah ini. Namun Sengjun menolak ajakan itu. Ia tidak lagi tertarik untuk menjalani kehidupan dulunya yang beraliansi. Menurutnya, semua yang kita lakukan saat dulu tidak lebih dari seekor anjing yang hanya bisa menggonggong tanpa sebab. Kini ia hanya ingin fokus pada latihan tinjunya saja untuk mempersiapkan diri dalam ajang kompetisi petarung. Kebetulan sekali obrolan itu tidak disengaja didengar oleh Kim dan Yonggi, di mana Kim pun dengan sifat ekstrovertnya langsung mengajak Sengjun untuk bergabung dengannya. Namun Sengjun menolaknya dan menasehatinya bahwa apa yang dilakukan Kim saat ini malah tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Sungsik saat dulu. Ketika dulu Sungsik juga hanyalah seorang siswa pendiam yang sama seperti Kim. Namun setelah melakukan baku hantam dan sadar dirinya cukup kuat, barulah Sungsik pun
menjadi berubah dan mulai membentuk aliansi agar bisa melakukan pembulian. Sang Jun pun hanya bisa berharap Kim tidak akan berakhir seperti itu. 너까지 유치한 놈 될까봐 걱정돼서. 최지혁 남승 시기도 Pada hari ini, sekolah tengah kedatangan seorang murid pindahan dari kelas 3. Penampilannya begitu dingin dan tertutup sekali, bahkan sebagian wajahnya sengaja disembunyikan di balik topi. Perkenalkanlah, namanya Gulju. Kehadirannya itu telah menarik perhatian seluruh murid kelas 3, terutama karena keberaniannya yang malah duduk di bangku mejanya Sungsik. Kebetulan sekali Sungsik sendiri melihat hal itu dan langsung menegur Gulju agar tidak menduduki meja kelasnya. Gulju yang tidak ingin membuat keributan memilih mengalah, sembari meminta maaf atas ketidaktahuannya. Akan tetapi Sungsik yang merasa tidak puas akan permintaan maaf itu malah langsung memalaknya. Tapi Gulju menolaknya yang membuat Sungsik pun tidak terima dan langsung menyerangnya. 아픈 거. 안 되겠는데? Siapa sangka semua serangan dari Sungsik justru berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Gulju. Bahkan ia mampu menangkis pukulan itu sembari memperingatkan Sungsik untuk berhenti jika tidak ingin mati. Dari kejadian itulah sangat mengartikan kalau Gulju bukan seorang murid pendiam biasa, melainkan seorang murid yang sangat berbahaya. Pertarungan itu pun berhasil diredakan setelah guru masuk ke dalam kelas. Insiden itu membuat Sungsik merasa kesal sekaligus malu. Setelah sebelumnya kehilangan posisinya akibat Kim, kini ia malah harus menelan kenyataan pahit lagi setelah Gulju si murid baru mampu telah mempermalukannya dengan menangkis seluruh serangannya dengan mudah. Dalam kondisi penuh keresahan, ia pun mulai merencanakan strategi untuk merebut kembali kekuasaannya di sekolah. Ia pun memerintahkan Hongil untuk menemui Kim dan Yonggi dengan maksud mengadu dombakan mereka dengan Gulju. Hongil menyampaikan bahwa kelas 3 kedatangan murid baru yang sangat kuat dan bahkan telah mengalahkan Sungsik. Menurutnya murid baru itu berniat menguasai seluruh sekolah dan kemungkinan besar pasti akan menghajar Kim juga. Kim yang tidak ingin posisinya digantikan segera mencari Gulju yang saat itu sedang duduk di dalam kelas. Ia pun langsung menanyakan kabar tersebut secara langsung. Gulju yang tidak ingin menimbulkan keributan mengajak Kim dan Yonggi untuk membicarakan semuanya secara baik-baik di atap sekolah. Gulju lalu menjelaskan bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Ia mengaku hanyalah seorang siswa biasa saja yang sengaja pindah ke sekolah ini agar bisa belajar dengan tenang, tanpa sedikit pun ingin menguasai sekolah ini. Namun Kim yang tidak mempercayai ucapannya malah langsung melancarkan serangan. Dan mengerikannya seluruh serangan Kim dapat dihindari oleh Gulju dengan sangat mudah. Yonggi yang saat itu seketika kenal kalau orang yang dihadapannya itu adalah senior Gulju, seorang pemimpin sekolah yang sangat brutal dan sangat terkenal namanya di setiap penjuru sekolah. Maka ia pun segera menahan Kim untuk menghentikan perkelahiannya karena dia bukan levelnya. Lalu ia pun menunduk untuk meminta maaf atas perbuatannya. 오늘 일은 사과드립니다. 주먹 쓰는 놈들은 항상 끝이 좋지 않더라. 질 뻔했네. 이걸 제일 직접 보다니 미쳤다 진짜. 이래서 힘이 있어야 된다고. Sungsik merasa sangat kecewa sekali setelah mengetahui rencana adu dombanya gagal total. Kekesalannya semakin meningkat lagi saat temannya memberitahukan kalau kekalahannya Sungsik dari Kim telah menyebar luas ke seluruh penjuru sekolah, bahkan sekolah lain. Di luar sekolah, Yonggi tengah menjelaskan identitas asli dari Gulju. Namanya sangat terkenal sekali di semua penjuru sekolah yang ada di Korea. Hanya mereka yang lemah yang tidak bergaul saja yang mungkin tidak akan mengenalinya. Gulju merupakan alumni dari sekolah Munmyonggo. Ini bukan sekolah biasa. Para siswa yang pernah melakukan tindak kriminal tinggi pasti akan dikirimkan ke sekolah itu. Orang-orang menyebutnya dengan penjara sekolah. Di sana tidak ada yang namanya belajar. Setiap hari mereka hanya akan dipaksa untuk saling bertarung satu sama lain, bahkan saling membunuh. Dan siapapun yang mampu bertahan dalam pertarungan brutal ini akan dinyatakan lulus dan diperbolehkan untuk pindah ke sekolah umum lainnya. Itu artinya Gulju telah berhasil lulus dari penjara sekolah itu, yang menandakan betapa kuatnya dan berbahayanya Gulju ini. Meski demikian, Yonggi justru merasa senang dengan kehadirannya. Menurutnya dengan adanya Gulju itu akan membuat sekolah jauh lebih damai dan tidak akan ada lagi kasus pembulian.
Ia sangat berbeda dengan Sung Sik, di mana Sung Sik menggunakan kekuatannya untuk menindas. Sebaliknya, Gulju justru akan memanfaatkan kekuatannya untuk melindungi murid lemah dari sang penindas. Oleh karena itu, Yonggi pun berniat akan mengajaknya bergabung ke dalam aksi High School Heroes. Dalam obrolan ini, Yonggi pun tidak sengaja melihat Gulju sedang dibuntuti oleh Sung Sik dan kawan-kawannya. Gulju yang tidak ingin berkelahi memilih untuk melarikan diri. 야, 튄다. 야, Namun sialnya ia malah berlari ke arah jalan buntu, yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka. Mengerikan sekali, Gulju berhasil mengalahkan Sung Sik hanya dengan 2 pukulan keras saja. 뭐하냐? 나 아직 안 끝났다. Namun ternyata perkelahian barusan telah direkam oleh Yonggi. Ia berniat memanfaatkan video tersebut sebagai kartu as agar Gulju mau membantunya suatu hari nanti. Karena jika video itu tersebar, maka Gulju akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada pilihan lain, Gulju pun menyetujuinya. Dengan syarat video itu tidak boleh bocor yang bisa membuatnya. Akhir-akhir ini Kim mulai kehilangan fokus dalam belajar dan memperoleh nilai yang buruk. Hal ini membuat ayahnya sangat marah hingga menamparnya. Namun ibunya akhirnya membela Kim. Ia merasa sudah muak dengan cara suaminya mendidik anaknya dengan keras. Menurutnya metode seperti itu bukan membuat anak menjadi pintar, melainkan justru menciptakan luka dan tekanan batin yang dalam. Sang suami pun tidak terima dengan ucapan istrinya itu hingga terjadilah perdebatan. Luka batin Kim yang selama ini perlahan mulai sembuh kini kembali terbuka setelah menyaksikan konflik di dalam keluarganya sendiri. Di bawah kolong jembatan, sekelompok siswa tampak sedang melakukan aksi perundungan. Pemimpin kelompok ini adalah Gion, yang merupakan sahabat sekaligus aliansi dari Namyeop. Di dalam pambulian itu terdengar teriakan keras yang meminta mereka untuk menghentikan perundungan. 그 약한 애들 좀 그만 괴롭히시고 우리야 재밌게 놀아줄게. Lalu ia pun membabi buta menghajar habis-habisan Giun untuk melampiaskan semua masalah yang dipendamnya. Kim telah masuk ke dalam mode psikopatnya. Ia mengambil besi untuk membunuh Giun. Untung saja Yonggi menahannya dan meminta Kim untuk segera mengendalikan dirinya.